Selamat malam. Halo semuanya, saya David. Pada podcast kali ini saya akan menyampaikan review sebuah film nih. Film apa? Yaitu film Laskar Pelangi. Nah, kebetulan untuk menemani saya nge-review film Laskar Pelangi, saya punya teman yaitu Mas Rizky Irsadi yang akan menemani saya nge-review film Laskar Pelangi. Langsung aja ya, mulai sama Mas Rizky. Penasaran kan kalian? Monggo Mas Rizky. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Irsadi, anggota kelompok 4 dari angkatan 35. Terima kasih. Oke, mantap sekali jawabannya ya Mas Irsadi ya. Ini kita panggil Mas Rizky atau Irsadi nih? Irsadi saja. Oh, Irsadi saja. Oke, siap. Nah, Laskar Pelangi ini kan film lama Mas, film tahun 2008 ya, zaman Ya. kita SMP berarti ya Mas ya. SMP masih muda kita. Iya, masih muda kita ya. Film ini kan adaptasi novel nih Mas, film novelnya Andra Hirata nih Mas. Nah, kebetulan karena ini kan film lama, saya agak lupa nih Mas. Bisa diceritain nggak Mas sinopsis filmnya sedikit aja? Dari yang saya ingat ini Mas, Iya, dari no? film Laskar Pelangi yang dulu saya pernah tonton di zaman SMP, mungkin saya pernah mengulangi di zaman SMA. Di mana film Laskar Pelangi itu bercerita tentang kehidupan sekumpulan anak-anak di Bengkulu, di Belitung. Tokohnya ada 10 orang, setahu saya ada Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, dan juga yang terakhir ada Harun. Ke-10 anak ini adalah murid di sebuah SD Muhammadiyah di Belitung, di mana kondisi pendidikan di sana itu sangat memperhatinkan. Di mana sekolahnya hampir roboh, kemudian muridnya sedikit, dan isinya pun hanya 10 anak. Dan 10 anak itu disebut dengan Laskar Pelangi. Oke. Kemudian di sana ada satu guru, yaitu namanya adalah Bumus. Oleh karena kebutuhan mereka terhadap pelangi, oleh karena itu dia diberi nama Bumus, seperti yang saya tangkap. Kemudian Laskar Pelangi ini bercerita tentang kehidupan mereka di sekolah, serta juga bagaimana mereka menjalankan kehidupannya di lingkungan sosial. Mereka adalah anak-anak desa dengan tekad yang luar biasa. Perjalanan mereka dipenuhi kejadian yang tidak terduga, seperti itu Mas. Oke, luar biasa. Anak SD yang luar biasa gitu. Ya, anak-anak SD yang luar biasa, meskipun hanya 10 orang, tetapi mereka tetap berniat untuk bersekolah meskipun dalam keadaan yang memperhatikan, seperti itu Mas. Oke. Waduh, ceritanya sebenarnya menarik Mas, tapi saya agak lupa. Nah, dari sinopsis tersebut nih, kira-kira pesan moral yang bisa kita dapat apa sih Mas Irsadi? Dari film tersebut, pesan moral yang kita dapat adalah di sini, yaitu kita melihat perjuangan mereka Mas. Oke. Dalam menempuh dan mendapatkan pendidikan adalah itu cambuk bagi kita semua yang telah berada dalam kondisi yang lebih baik untuk lebih bersemangat lagi. Dimana meskipun mereka di sana di tempat yang terpencil, sekolahnya hampir roboh, mereka tetap giat dan bersemangat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti Mas. Kemudian di sana juga bercerita tentang sosial budaya, karena meskipun itu adalah SD Muhammadiyah, tetapi di situ terdapat satu murid yang berasal dari golongan orang Cina Mas. Menurut saya seperti itu. Orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa SD Muhammadiyah ya. SD Muhammadiyah, tapi ada orang Tionghoa di dalamnya. Oke. Enggak apa-apa Mas. Kan kita Bhinneka Tunggal Ika Mas. Ya. Berbeda tapi satu Mas. Berbeda tetapi tetap satu jua. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mas? Mungkin hanya itu yang saya ingat Mas dari SMP dulu. Karena sudah lama saya nggak melihat lagi. Mungkin setelah ini saya bisa melihat lagi filmnya. Dan saya bisa mereview lebih baik lagi, seperti itu. Siap, nggak apa-apa Mas. Ya. Terima kasih Mas Irsadi atas review filmnya. Siap. Sekian saja podcast review film Laskar Pelangi pada kesempatan kali ini. Saya David dan rekan saya Mas Rizky Irsadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 2, 1. Review film Cahaya dari Timur Beta Maluku bermula saat wilayah Ambon dan Maluku terjadi konflik antara agama Islam dan agama Kristen.
konflik tersebut memakan banyak korban jiwa. Ini tokoh utamanya adalah Sani yang merupakan mantan pemain sepak bola yang sekarang bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Tulehu. Sani mendapat ide untuk mengajak anak-anak di wilayah tersebut untuk bermain sepak bola agar dapat mengalihkan perhatian mereka dari keributan yang terjadi, sehingga anak tersebut dapat ceria kembali. Singkat cerita, Sani mendapat tawaran untuk menjadi pelatih mewakili Maluku di Jakarta. Namun ketika berangkat ke Jakarta, Sani mendapat kekurangan biaya sehingga membutuhkan biaya dari warga setempat dan juga menjual beberapa hewan ternak yang dimilikinya, sehingga membuat istrinya kecewa dan meninggalkannya. Kemudian di pertandingan terjadi konflik antara agama sesama pemain, namun di sini Sani dapat mempersatukan mereka sehingga dapat memberikan semangat kembali dan dapat memenangkan pertandingan. Dalam film tersebut terlihat konflik yang terjadi terkait perbedaan agama dapat diselesaikan dengan toleransi dan semangat persatuan sehingga dapat memenangkan pertandingan. Kabar gembira tersebut memberikan suasana harmonis bagi masyarakat Maluku. Sekian.